Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kenalkan, saya Suhaib Amin Prawono, host teman ngopi Gus Durian pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan yang cukup berbahagia ini kita akan mengobrol soal pemilu dengan tema menyongsong pemilu 2024 tanpa kebencian. Nah, untuk membincang soal ini tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani dua tamu istimewa, yaitu ada Pak Abdal Ali dan Mbak Helen Nugroho, gitu kan. Pak Abdal ini adalah Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Direktoral Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, Pak. Kemudian ada Mbak Helen, beliau ini adalah Direktur AIN Institute. Dan selain itu, Mbak Helen ini juga saat ini telah menjadi saat ini menjabat sebagai Koordinator Nasional Perkumpulan Homeschooling, ya. Homeschooler Indonesia. Oke. Nah, apa kabar ini pagi ini, Bapak, Mbak? Sehat ya. Oke. Nah, di pagi ini kita akan coba mendiskusikan atau mengobrol santai ya soal bagaimana sih sebenarnya pemilu 2024 ini. Mungkin pertama saya ke Pak Abda Ali dulu. Menurut Bapak, apa yang telah dipersiapkan dan telah dilakukan oleh pemerintah ini menjelang tahun pemilu 2024 ini? Terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 ya, kita tahu bersama ini merupakan hajatan besar. Dan ini tentunya dalam sejarah Indonesia ini baru kali terjadi pemilu serentak di Indonesia, dari pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, bupati dan wali kota. Ini merupakan hajatan besar dan tentunya juga pemerintah sudah menyiapkan berbagai hal ya, terutamanya adalah hal kebijakan, undang-undangan terkait bidang kepemiluan juga. Itu juga sudah disiapkan secara matang tentunya gitu. Dan ini memang hajatan ini merupakan hajatan yang yang penuh tantangan tentunya, karena ini baru pertama kali kita selenggarakan gitu. Oh iya, ini perlu juga kami sampaikan bahwasanya kenapa tema ini diangkat menyongsong pemilu 2024 tanpa kebencian ini, karena seringkali ini persoalan kebencian, isu sara atau politisasi identitas itu kerap kali mencuat di publik, bahkan tersebar di berbagai jejaring media sosial gitu kan. Nah, bahkan ada lelucon misalnya di Makassar itu bahwasanya kalau sudah mulai media sosial ramai dengan isu-isu kebencian berarti pilkada atau pesta demokrasi sudah mau tiba gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya pemerintah sendiri nih apa-apa yang perlu diantisipasi ke depan ini jalan tahun politik ini, Pak Abda? Tentunya yang sekarang sedang marak ya, isu-isu terkait dengan politisasi identitas ya. Ini juga memang dalam kalau kita lihat dalam sejarah kita gitu, memang bangsa kita ini kan juga tidak bisa lepas yang dari namanya identitas sara itu kan gitu. Memang secara sejarah juga kalau di Jawa itu memang dari dulu awalnya itu kan memang ada tiga kelompok sebenarnya. Itu ada kelompok santri, ada kelompok priai dan ambengan itu. Nah, itu memang itu kemudian melembaga sebagai menjadi platform organisasi ya untuk mengumpulkan dukungan gitu. Emang kalau kita lihat dari sejarah itu memang masalah politik identitas itu memang sudah sebagian itu sudah ada yang menjadi kayak semacam budaya gitu. Tapi memang politik identitas ini kan politik identitas yang seperti apa sebenarnya yang mengkhawatirkan gitu kan. Politik identitas yang destruktif tentunya gitu kan. Ada juga politik identitas yang afirmatif, itu juga ada juga kan. Seperti misalkan politik identitas afirmatif itu seperti 30% calon harus wanita gitu kan, itu satu politik identitas dalam hal gender misalkan. Tapi kan itu afirmatif gitu kan.
Banyak juga mungkin contoh politik afirmatif, undang-undang afirmatif yang juga memang positif tentunya dalam rangka membuat demokrasi kita ini menjadi berkualitas. Berkualitas ya, oke. Oke, saya ke Mbak Ellen ini. Sebagai seorang aktivis penggiat perdamaian atau keberagaman, seperti apa Anda melihat pemilu ke depan ini di 2024 ini? Kalau kita bicara konsepnya, pemilu itu kan dimaksudkan untuk menjadi pesta demokrasi ya. Di dalam demokrasi itu diharapkan bahwa aspirasi rakyat itu bisa terwujud lewat pilihan-pilihan yang benar-benar akan sesuai dengan kepentingan rakyat. Nah, kalau kita bicara tentang demokrasi, maka sebetulnya kan ada syarat-syarat gitu. Agar demokrasi itu berjalan dengan baik, agar pemilu itu tidak sekedar menjadi formalitas. Karena seperti yang kita lihat pada banyak praktek demokrasi dan pemilu adalah salah satu ciri khas demokrasi, bisa jadi pemilu itu turun derajatnya gitu. Secara esensial tidak mewakili aspirasi rakyat itu, tetapi kemudian tinggal badannya aja, tinggal bentuknya, tinggal formanya saja. Padahal antara forma dan konten itu kan seharusnya tidak terpisahkan gitu. Jadi dalam demokrasi ini kan menjadi sesuatu yang penting untuk memastikan bahwa rakyat memang memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup untuk membuat pilihan. Jadi pilihan itu menjadi bukan pilihan ketika orang yang memilih tidak inform, gitu, tidak terinformasi. Dan ini menjadi tantangan yang sangat besar ya buat pemerintah negara kita dengan penduduk kita yang ratusan juta di tempat yang begitu luas dengan situasi geografis yang sangat beragam. Bagaimana supaya masyarakat, rakyat yang akan memberikan suara dimanapun mereka berada, itu memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang mereka kerjakan ini loh. Kan bukan sekedar masuk ke bilik suara lalu nyoblos-nyoblos kan, tetapi seseorang itu kan idealnya dalam negara demokrasi ketika dia memberikan suara, dia kan tahu konsekuensi. Dia tahu profil siapa yang dia pilih, dan kemudian dia tahu konsekuensinya apa ketika dia memilih itu. Sehingga kita akan tidak mendapatkan hasil sekedar karena suara-suara yang dibeli misalnya gitu kan. Itu kan sangat sering terjadi gitu kalau di dalam demokrasi yang kemudian tinggal formalitas saja. Maka sebetulnya di dalam proses demokrasi ini menurut secara teori ya, yang selalu kuncinya itu sejak zaman Plato ya, memberikan kritik ya kepada demokrasi. Itu edukasi itu penting sekali. Jadi memberikan edukasi kepada publik, memberikan edukasi kepada para pemberi suara. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga Tentu saja masyarakat. ada kolaborasi. Ada kolaborasi betul antara semua elemen. Dan edukasi ini kan termasuk tadi tentang politik identitas yang disampaikan oleh Pak Hamda. Kenapa politik identitas itu muncul? Itu kan terkait dengan informasi apa yang diterima gitu kan oleh si orang yang kemudian terlibat di dalam politik identitas tersebut, yang sampai kemudian ada kebencian kepada pihak lain. Berarti informasi yang dia terima itu pastilah sesuatu yang membuat dia khawatir, membuat dia merasa curiga, membuat dia merasa terancam. Dan karena dia tidak tahu caranya melakukan konfirmasi, dia tidak punya metode, dia tidak punya jejaring untuk kemudian benar nggak sih informasi yang saya terima ini bahwa agama X itu berbahaya buat saya misalnya gitu, atau bahwa suku X itu mengancam keberadaan kehidupan kelompok saya. Nah, ketika orang hanya menerima satu pihak dan kemudian dia tidak punya cara untuk melakukan konfirmasi.
melakukan verifikasi apakah benar sih informasi yang saya dapatkan ini seberapa valid, seberapa benar. Tentu saja reaksi yang secara primitif muncul adalah ketakutan. Dan kebencian itu adalah hasil dari ketakutan. Rasa takut kemudian muncul dari rasa marah, rasa benci itu karena dia ingin melindungi dirinya sendiri. Dan ini akan membuat demokrasi kita menjadi kacau balau kayak gitu ya. Dengan sendirinya ketika orang dalam posisi ketakutan, terancam, marah, maka berarti yang membuat keputusan kan bukan otak rasional, tetapi otak emosional. Dan otak emosional itu pertimbangannya adalah suka tidak suka, kemudian aman atau tidak aman. Dan menurut Mbak Ellen ini berefek nggak ke kualitas demokrasi kita? Kalau misalnya masyarakat dihantui rasa tidak aman, rasa khawatir dan lain sebagainya dengan itu tadi. Iya, dengan sendirinya keputusan-keputusannya menjadi tidak komprehensif. Dia tidak bisa melihat misalnya ini pihak sosok ini, profil ini, calon ini dari pihak yang dianggap lawan. Maka kan dia akan selektif tuh. Dia tidak akan melihat kebaikannya. Dia akan melihat keburukannya saja. Sementara dari calon yang diajukan oleh pihak yang dianggap temannya, dia akan lihat kebaikannya saja. Lalu kemudian berdebat gitu kan ya Pak ya, bahwa pokoknya kalau calon saya tuh nggak ada jeleknya gitu, kalau calonmu itu jelek semua gitu. Kan gitu yang akan terjadi gitu. Tapi pada intinya itu kita harus berkolaborasi dan melakukan edukasi ya terhadap masyarakat jelang tahun politik ini ya soal ini. Ya, mau nggak mau demokrasi itu butuh edukasi. Meskipun kalau kita bicara edukasi itu pasti proses yang nggak bisa jangka pendek. Tetapi dari pemerintah sendiri berarti tantangannya adalah bagaimana menciptakan strategi-strategi memberikan edukasi publik untuk semua periode waktu ya. Ini karena 2024 udah deket banget kan, berarti harus ada crash course lah, ibaratnya kursus singkat gitu. Bagaimana membuat secara dalam waktu yang singkat membuat masyarakat lebih paham. Kemudian nanti jangka menengahnya, jangka panjangnya ini kan harus ada strategi yang menyeluruh ya. Untuk mewujudkan kesadaran berpolitik. Gitu. Oke, menurut Mbak Ellen sendiri, apakah isu SARA ini akan kembali digunakan ya di pemilu tahun 2024 ini? Ada kemungkinan nggak itu isu ini kembali di ini? Dari Kemendagri pasti sudah sangat aware ya tentang itu, bahwa kalau kita sudah bicara tentang kepentingan, maka pasti apa saja yang memungkinkan untuk mendapatkan suara itu pasti akan dimanfaatkan ya. Karena politik itu kan masalah mendapatkan kekuasaan kan, dan dalam perjalanan mendapatkan kekuasaan itu tentu saja akan ada pihak-pihak yang berperilaku pragmatis, tidak memikirkan tentang kepentingan nasional, tetapi kepentingan kelompok dalam jangka pendek atau bahkan kepentingan individual. Dan dalam konteks itu mana yang paling mudah dimanipulasi, yang paling mudah dimanfaatkan, pasti dimanfaatkan. Jadi kalau SARA itu ternyata berpotensi dieksploitasi untuk mendapatkan suara, pasti akan dipakai. Pasti akan dipakai. Oh ya, saya ke Pak Abda dulu. Kalau misalnya politisasi identitas atau politik identitas ini, tanda kutip, terus dibiarkan, itu kira-kira apa dampaknya Pak itu ke depan? Khususnya terhadap bangsa ini. Tentunya kalau misalkan politik identitas ini yang dikedepankan, ini tentunya dalam dalam konsep wawasan kebangsaan ini juga tentunya akan yang dikhawatirkan ini tidak membawa demokrasi kita menjadi berkualitas. Dalam hal proses kita memilih pemimpin itu juga di sini kemungkinan besar kita agak kesulitan mendapat pemimpin-pemimpin yang berkualitas ya. Bila dalam hal politik ini kita mengedepankan politik identitas yang destruktif tentunya. Kalau saya tambahin destruktif gitu. Artinya memang karena kalau kita bicara politik identitas itu nggak ada, kadang-kadang juga ada yang positifnya juga gitu kan, ada yang positif juga. Tadi yang saya dari pertama itu yang bersifat afirmatif gitu. Memang tentunya kalau kita lihat
kualitas demokrasi Indonesia ya. Ini kita kalau patokannya itu tingkat partisipasi pemilu misalkan yang salah satu indikator. Ini kita terus mengalami peningkatan. Itu terakhir di 2020 itu angkanya 76,09%. Itu kalau kita bandingin tahun 2015 yang masih 69, ini sebuah prestasi yang luar biasa tentunya dalam hal partisipasi pemilu. Emang ini juga tidak bisa menjadikan alat ukur bahwa demokrasi itu sudah sempurna atau atau lebih baik gitu. Tapi memang bisa menjadi indikator lah bahwa masyarakat itu mempunyai kepedulian akan demokrasi itu sendiri. Kepedulian dia mendapatkan pimpinan yang akan membawa harapan tentunya dalam membangun wilayah dan bangsa Indonesia ini tentunya. Gitu. Oh, iya. Oke Mbak Ellen, tadi kan menyebut soal dampak dari politik identitas ini. Kira-kira kalau bicara tentang keuntungan, siapa sih yang diuntungkan orang menggunakan politisasi identitas tadi itu? Menurut Mbak Ellen? Yang diuntungkan adalah orang yang bisa mendapatkan kekuasaan melalui mobilisasi lewat politik identitas tersebut. Karena kan kalau kita bicara tentang politik selalu ujungnya adalah siapa yang akan pegang kekuasaan. Jadi di situ kekuasaannya akan dipakai untuk apa, kadang-kadang bahkan konstituennya sendiri belum tentu paham. Apa agenda dari orang yang melakukan politik identitas ini, belum tentu paham orangnya. Karena ketika dilakukan mobilisasi politik identitas, pasti yang akan disentuh itu adalah sisi emosional dari orang itu. Dan ini yang mengkhawatirkan adalah ini orang-orang terpelajar sekalipun tidak terlindungi ya. Karena semua orang itu punya sisi emosional. Dan ketika seseorang tidak memiliki cukup wawasan, cukup pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dirinya sendiri dan mengenali sisi emosionalnya, dia akan mudah gitu untuk disentuh, terutama pada masa-masa kerentanan dia ya. Jadi yang saya dapatkan di lapangan ya, karena saya bergaul dengan ibu-ibu juga. Jadi ada seorang kawan ya, seorang ibu yang awalnya dia sangat plural gitu ya. Tetapi kemudian pada saat dia mengalami tragedi dalam kehidupannya, sangat terpuruk, sangat membutuhkan teman, yang hadir untuk menemaninya adalah orang-orang dari kelompok intoleran. Dan mereka sangat telaten sekali untuk melakukan pendekatan, menghibur, sehingga sedikit demi sedikit lalu berbelok. Pandangannya dari sangat plural menjadi sangat sempit ya, bahwa jadi dia memutus persahabatan dengan teman-temannya yang plural, misalnya begitu. Dia akhirnya hanya mau bergaul dengan satu kelompok kecil saja, dan itu kan secara psikologis ketika kita hanya mau bertemu dan bergaul dengan orang dari kelompok yang sepandangan, itu adalah resep intoleransi. Karena lalu echo chamber kan, kita hanya mendengar apa yang sama gitu, yang sama terus menerus, echo chamber. Jadi kita seperti ada di satu ruangan yang suara kita memantul balik ke kita. Jadi kita hanya, apa yang sudah kita yakini dikuatkan terus menerus oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena kita tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang ada di luar lingkaran kecil itu. Lalu terjadi perubahan perilaku, perubahan preferensi, perubahan sikap. Nah, dan ini terjadi bukan pada orang-orang yang tidak terpelajar ya. Pada orang terpelajar pun terjadi demikian. Jadi memang bagaimana membantu orang-orang untuk lebih teredukasi itu dalam arti bukan hanya teredukasi bisa hafal Pancasila, bisa hafal matematika atau rumus-rumus, tetapi teredukasi dalam arti dia bisa berefleksi. Dia bisa mengenali keyakinannya sendiri dan kemudian memeriksa apakah keyakinan saya ini sudah sesuai
dengan realitas ataukah ini sebetulnya masih banyak bolong-bolongnya gitu secara ilmiah, secara empiris dan seterusnya. Nah, itu yang sebetulnya sangat penting, dan kalau kita bicara tentang sistem pendidikan kita ini masih harus ditingkatkan ya, sehingga pendidikan kita tidak hanya membahas tentang yang kognitif, lalu keberhasilan pendidikan hanya dihitung dari angka partisipasi pendidikan misalnya, kemudian berapa nilainya di sekolah, tetapi dilihat dari perilakunya juga. Dalam dunia nyata, apakah di dalam perilakunya semua hal-hal baik yang sudah ada di dalam teori itu dikerjakan atau tidak? Karena akhir dari pendidikan harusnya bukan sekedar tahu apa yang baik, apa yang benar, tetapi melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Termasuk dalam hal ini membuat pilihan yang bijaksana, yang terinformasi ketika terlibat di dalam pemilu. Oh iya, saya ke Pak Abda dulu. Apakah politik identitas ini ada kaitannya dengan konstelasi global ya, politik di tingkat global? Karena ada isu yang sering berkembang bahwasanya ini tidak lebih dari bagian dari skenario untuk menghancurkan Indonesia gitu kan, dengan dengan melalui gerakan skenario politisasi identitas ini. Gimana Pak dan menanggapi isu yang berkembang ini? Kalau menurut saya gini Mas ya, ini terkait dengan masalah politik identitas yang destruktif di Indonesia. Apakah ini ada pengaruh dari pengaruh luar dari global? Apakah ini ada pengaruh dari kepentingan negara lain untuk mungkin bisa melemahkan Indonesia? Saya pikir hal itu bisa saja terjadi. Dengan kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara yang besar. Indonesia mempunyai sumber daya yang seksi ya untuk dikuasai gitu loh. Artinya memang salah satu cara untuk menguasai negara Indonesia itu ya tadi dengan memecah belah itu, dan salah satunya mungkin ada kepentingan negara lain ingin memecah belah Indonesia dengan memberikan pemahaman politik identitas yang destruktif. Itu saya pikir harus kita waspadai. Apalagi sekarang kita tahu bahwa penggunaan teknologi, media informasi ini juga sangat mempengaruhi orang untuk memperoleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan falsafah nilai-nilai Pancasila. Dan ini sulit diantisipasi media sosial ini ya, Pak? Sulit. Kalau dulu kan saat berita itu disampaikan kepada kepada masyarakat, kepada halayak umum gitu kan, itu ada di situ ada tim redaksi, di situ ada proses pengambilan berita, di situ ada proses siaran segala macam, kan begitu Mas. Tapi sekarang kan setiap orang itu bisa menjadi bisa menjadi wartawan, dia bisa menjadi orang yang menyampaikan informasi secara langsung pada masyarakat gitu. Jadi memang agak sulit kita membendungnya, tapi memang hal ini harus kita lakukan pencegahan gitu dalam melakukan tentunya pendidikan politik ya, pendidikan politik gitu loh, pendidikan nilai-nilai kebangsaan gitu. Itu juga kalau saya sih menyebut kita harus tingkatkan nih kecerdasan kebangsaan ya. Itu menurut saya yang sangat penting dalam kita memfilter berbagai informasi-informasi negatif ya, yang berbau identitas politik yang destruktif. Tentunya ini akan, kalau kita biarkan, ini bisa memecah belah bangsa. Jadi dengan kecerdasan kebangsaan ini kita berharap misalnya penyempitan ruang-ruang toleransi itu bisa menjadi tidak lagi sempit gitu kan. Betul. Karena ya yang disampaikan Mbak Ellen juga tadi itu menarik gitu, soal bagaimana mengedukasi masyarakat, mendidik masyarakat agar dia bisa menyadari dirinya gitu kan, akan selain akan hak-haknya, dan juga bisa menyadari orang yang di luar dari dirinya ketika dia mampu memahami dirinya. Nah, saya ke Mbak Ellen, mengapa masyarakat Indonesia ini sangat mudah dijadikan sebagai objek politik kebencian? Yang tampak ya secara empiris itu terutama tingkat literasi. Oh, tingkat literasi.
Tingkat literasi itu kan akan menentukan kemampuan seseorang untuk memilah informasi yang masuk, membuat penilaian terhadap informasi yang masuk. Jadi sama seperti kalau kita lagi browsing ya di internet, ketika kita mencari suatu informasi, lalu kita ketikkan kata kuncinya di mesin pencari, kan keluar bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Bagaimana kita akan menentukan bahwa informasi ini terpercaya atau tidak terpercaya? Berarti kan orang itu harus memiliki keterampilan ya. Disajikan informasi lewat WA itu sering sekali kan. Viralkan atau ini terjadi ini atau bagaimana, dan kemudian beberapa orang itu, dan yang sering terjadi justru pada para bapak ibu generasi atas kita ya. Iya. Betul. Masih jadul lah. Ya, karena mereka logikanya begini, kalau ini yang mengirimi teman saya itu pasti baik gitu. Pasti bagus, jadi saya sebarkan kepada yang lain. Dan ketika kemudian dikoreksi oleh yang muda kan, jangan sebar-sebarkan itu dicek dulu benar atau tidak, marah gitu. Itu yang terjadi kan. Jadi ada shock gitu ya, ada shock teknologi kepada yang baru belajar pakai WA, yang baru belajar pakai media-media sosial, Facebook lah, Instagram lah atau apa, dan kemudian menganggap bahwa ini tuh seperti buku teks ya, yang berarti bener ini gitu kan, atau ini seperti koran, yang kalau koran kan ada pemimpin redakturnya, ada segala itu sudah terverifikasi, relatif lebih terverifikasi datanya, dan kemudian berita-berita yang menyebar itu diperlakukan sama begitu. Nah, di sini kan persoalan literasinya ya, bukan hanya sekedar bisa baca, tetapi bagaimana bisa mengetahui ini informasinya terpercaya atau tidak terpercaya. Bagaimana saya bisa memverifikasi data yang diberikan, seperti barusan terjadi ada informasi, oh ini sedang diserbu nih salah satu pulau kita oleh bangsa asing. Nah, terus langsung sebarkan gitu kan. Kita lawan lah apa segala macam lah. Nah, itu kan lagi-lagi sisi emosionalnya kan. Berita yang viral itu pasti sesuatu yang menyangkut emosi. Jadi kalau misalnya pada zaman Covid dulu, wah ini vaksin ini mengandung apalah babi lah atau apa, misalnya tuh langsung viral. Atau ada juga tanaman ini bisa menyembuhkan COVID gitu kan, langsung karena itu dianggap kena ke emosinya, langsung itu disebarkan tanpa melakukan cek lagi, cek and recheck gitu kan ya, datanya seperti apa. Jadi ini butuh tingkat literasi, sama-sama mengakses media sosial, tapi negara-negara yang terbilang tingkat literasinya tinggi, dampaknya untuk politik identitas, dampaknya pada hoax itu berbeda dari negara-negara dengan tingkat literasi yang masih struggling ya, masih harus dinaikkan terus gitu. Jadi dia mudah terpapar itu ya, berita-berita. Tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, setengah benar, setengah salah gitu. Jadi kalau begitu, pada yang ke depan perlu ditingkatkan ini adalah literasi politik kayak gitu ya, menjelang atau apalah istilahnya menjelang. Ini sebenarnya tadi saya masalah literasi ya. Saya kemarin baca kalau nggak salah tuh kita tuh di urutan 62 ya. Dari 70 negara dari yang di riset itu urutan nomor 2 itu. Artinya memang kita terkait dengan masalah literasi ya. Terkait dengan apapun mungkin memang tadi benar itu juga menjadi faktor yang utama juga. Kegemaran membaca masyarakat kita itu masih sangat rendah, Mas. Masih sangat rendah, dan ini sangat rentan kita dibombardir oleh berita-berita. Betul. Selain juga jangan lupa juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa terkait dengan keberagaman ini. Di satu sisi memang sebagai potensi, di satu sisi ini merawan untuk disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk mengadu domba ini. Sebuah keniscayaan memang yang harus kita kelola, harus kita
kuatkan ini keberagaman ini khususnya. Itu kan kalau saya sih keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebenarnya salah satu, kalau saya menyebutnya mungkin variabel dari kecerdasan kebangsaan itu kan. Itu juga memang menjadi sangat penting untuk kita kelola, karena rasa kebersamaan, rasa kita ini sebagai satu bangsa dengan agama berbeda, dengan suku, itu bukan anugerah, tapi itu memang harus dikelola, memang harus diberdayakan, harus kita jaga gitu. Dan itu juga pemerintah juga nggak bisa melakukan sendiri. Semua stakeholder harus sama-sama kita menjaga dalam konteks ini kan kita mencegah politik untuk kebencian tentunya kan. Ini memang yang konteks yang paling pas itu terkait dengan masalah pluralisme itu, Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan perlu dikuatkan. Iya, perlu dikuatkan di situ. Oh iya, kalau mau minta masukan nih misalnya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh komunitas Gus Durian ke depan ini untuk meminimalisir dampak dari politik kebencian ini? Mungkin dari Mbak Ellen dulu. Saya kembali ke titik edukasi tadi ya, itu poin utama. Dan Gus Durian dengan jejaring yang tersebar di banyak sekali kota dan terutama penggeraknya adalah anak-anak muda. Ini kan kelompok yang sangat penting ya untuk membawakan pesan-pesan keberagaman ini, tetapi harus dilengkapi kan, diperlengkapi dengan pengetahuan, diperlengkapi dengan wawasan dan keterampilan. Jadi akan bagus sekali kalau dari Gus Durian itu pertama menyiapkan kurikulum ya. Kurikulum apa itu? Kurikulum belajar baik internal untuk para penggeraknya sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi masyarakat sekarang harus dikenali bahwa masyarakat sekarang kan sangat audiovisual ya. Sangat audiovisual, tetapi juga harus kemudian ditindaklanjuti dengan tadi literasi yang lebih konseptual. Jadi bagaimana supaya pesan-pesan yang sudah diperjuangkan oleh Gus Durian tentang menjaga keberagaman ini kemudian bisa diwujudkan dalam kurikulum yang ada step by step gitunya ya. Ada paling dasar tuh belajar apa dulu sih gitu ya. Terus lalu berikutnya apa. Nah, menciptakan kurikulum seperti itu kalau bisa sih mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan untuk yang tadi yang lansia ya, ini akan menentukan gitu. Jadi tahun ini pasti akan banyak pemilih muda juga kan. Dan mereka butuh diedukasi kan, bagaimana. Jadi harus paham kulturnya anak muda dan model edukasi yang paling tepat buat mereka, kan efektif gitu jadinya nanti sampainya. Minta masukan juga dari Pak Abda soal apa yang harus dilakukan oleh komunitas Gus Durian ke depan ini untuk meminimalisir ini. Kalau saya lihat komunitas Gus Durian ini sudah on the track ya, khususnya dalam konteks berperan aktif dalam mencegah politik identitas yang destruktif ya. Politik identitas yang membawa pada kebencian dan tentunya perpecahan. Yang pertama, kalau menurut saya sih Gus Durian ya ini harus aktif ya dalam hal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tentu itu yang pertama. Pendidikan politik kebangsaan, pendidikan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila itu. Terus yang kedua juga Gus Durian ini juga bisa terus melibatkan peran organisasi kemasyarakatan tentunya dalam hal melakukan pendidikan politik, mendorong ormas supaya berpartisipasi dalam pemilu ini juga menjadi penting. Mendorong ormas dalam konteks ini juga Gus Durian sebagai ormas juga bisa memberikan pemahaman kepada ormas untuk menjaga pemilu 2024 itu menjadi aman dan kondusif. Itu juga menurut saya sangat penting. Oke. Iya, makasih banyak Pak Abda dan Mbak Ellen masukannya dan semoga
ini bisa menjadi perhatian kita bersama, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil dan para penggerak Gus Durian khususnya ya, untuk kedepannya bagaimana mengkampanyekan pemilu damai. Nah, mungkin sampai di sini podcast kita kali ini, dan terima kasih ke Pak Abda dan Mbak Ellen telah bersedia hadir di tempat ini untuk berdiskusi soal menyongsong pemilu 2024 tanpa kebencian. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.